Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati bersama Ibu Trainer kita Bu Kulsum dan Bapak Hamzah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Indonesia Riyad, Bapak Abdullah Syifa. Yang kami hormati Bapak Sekolah Indonesia Kairo, Bapak Ismail Nur. Dan yang berbahagia semuanya Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Indonesia Riyadh dan Sekolah Indonesia Kairo. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada hari kedua pelatihan Microsoft 365 level 200. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dan siang hari ya Bu di Indonesia, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membacakan agenda untuk pelatihan hari ini. Yang pertama nanti akan ada review materi hari pertama ya Bu Kulsum? Iya, review materi hari pertama, ya. Oke. Review materi hari pertama, kemudian nanti akan ada Minecraft for Education, dan selanjutnya ada materi mengenai breakout room yang kemarin juga sudah ditanyakan oleh Miss Nagla ya. Kemudian mungkin langsung saja ya Bu Kulsum ya, atau gimana Bu? Iya, langsung nggak apa-apa. Karena Langsung nanti mau dari Bu Jumatan. Kulsum ya? Iya. Oh iya benar. Oke, monggo berarti langsung saja untuk selanjutnya Bu Kulsum akan menyampaikan mengenai review dan materi kita selanjutnya. Monggo Ibu. Iya, terima kasih Mbak Catur Yanita yang cantik sekali hari ini sudah menemani kita semuanya dengan senyumannya yang membuat kita berseri-seri ya di pagi hari di sana dan siang hari di Jogja dan juga di Gorontalo. Luar biasa Bapak Ibu, hari ini Pak Rinto boleh sambil menikmati hidangan ya, nanti dibagi-bagi kabarnya. Terima kasih atas kehadiran Pak Ismail, tadi rajin sekali Pak Ismail sudah siap di sini. Semoga Pak Abdullah Syifa juga bisa segera bergabung ya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah mengenal Minecraft for Education ini? Kalau saya mengenal dari cucu saya yang main-main Minecraft. Oh gitu yang ya. Kelas Iya. 1 SD ya. Ini sebenarnya cocok untuk anak SD gitu ya, cocoknya ini. Ya bisa jadi Bapak. Jadi kita lihat dulu ya video pendek ini. We are born learners. We crave new challenges and new adventures. Our creativity is limitless. And when we learn through play, amazing, often unexpected things happen. In schools and in homes around the world, students are using Minecraft to build cities, explore coral reefs, to create with code, run science experiments, and to tell fantastic stories. Minecraft has always been about exploration and discovery, bringing together a global community of co-creators. Now, the next generation of engineers, biologists, and designers are inspiring us with their creations. Minecraft Education Edition empowers learners to solve problems they care about, to connect in new ways far beyond the classroom, and to build a better world through the power of play. Oke, Bapak Ibu, Minecraft Education Edition ini adalah salah satu versi dari Minecraft ya, yang memang dikhususkan untuk dunia pendidikan. Minecraft Education Edition ini adalah sebuah
platform pembelajaran berbasis game ya atau permainan yang dapat mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah dalam lingkungan yang impresif, di mana satu-satunya batasan adalah imajinasi. Nah, ini hal yang penting. Satu-satunya batasan adalah imajinasi. Jadi bagaimana mengembangkan Minecraft ini menjadi sebuah alat pembelajaran ya, di mana menggunakan permainan yang ada di sana itu tergantung imajinasi dari kita ya sebagai pengembang dari media pembelajaran ini. Nah, melalui Minecraft ini Microsoft ini ingin mendorong ya pembelajaran interaktif bagi siswa di sekolah dasar. Ini kalau kemarin yang disampaikan dalam webinar itu memang banyak cocok untuk sekolah dasar, tapi kalau tingkat kesulitannya tinggi tentu saja bisa digunakan untuk jenjang yang di atasnya ya Bapak Ibu. Nah, menggunakan Minecraft for Education ini kita bisa mengembangkan model pembelajaran yang sering disebut game-based learning. Ini adalah sebuah metode yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran dengan menggunakan permainan, sehingga dapat memotivasi, menyenangkan, dan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, seperti kemarin webinar yang saya ikuti itu, ada gamenya itu menggunakan Candi Prambanan gitu ya, kemudian Tugu Jogja, dan sebagainya. Nah, menarik sekali kalau siswa nanti bisa membangun bermacam-macam bangunan yang sesuai dengan imajinasi anak-anak. Nah, di sini ada kalau kita dalam pembelajaran itu istilahnya sintaks ya, sintaks pembelajarannya yang tertuang di dalam RPP ya, mungkin Bapak Ibu ada langkah-langkah pembelajaran yang nanti bisa Bapak Ibu coba ya untuk game based learning ini, di mana tentu saja ada perencanaan, kemudian ada diskusi, ada sesi bermain, kemudian ada diskusi, penutup, tugas, kemudian evaluasi gitu ya. Nah, ini adalah sintaks pembelajaran yang bisa Bapak Ibu kembangkan di dalam RPP nanti untuk mengoptimalkan model pembelajaran game based learning ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk menginstal, nah ini saya ingin tanya dulu apakah Bapak Ibu sudah menginstal seperti yang diminta oleh Pak Hamzah tadi? Sudah. Nah, sudah, oke. Sudah coba login masuk bermain? Belum? Belum ya. Baru login Ibu. Oke, jadi untuk yang sudah, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan install aplikasi Minecraft ini. Bagi yang belum, silahkan segera untuk menginstal supaya Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas Minecraft Education ini ya. Jadi sebelum menginstal Minecraft Education Edition, Anda membutuhkan ya akun Office 365. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kolaborasi dengan anak didik, tentu saja Bapak Ibu nanti bisa menggunakan akun sekolah. Dan kalau A1 itu jatahnya hanya 25 kali trial ya Bapak Ibu. Jadi kalau ingin yang free gitu bisa upgrade ke A3. Nah, info tersebut mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Hamzah ya kalau mungkin berminat untuk upgrade ke A3. Kemudian perangkatnya bisa Windows 10 atau Mac OS. Nah, ini ada link-link yang bisa digunakan untuk mengupgrade versi operating system Windows 10 atau Mac OS ya. Kemudian untuk menginstal Minecraft Education Edition ini ada langkah-langkahnya. Kemudian jalankan file installer, kemudian ikuti langkah instalasi sampai selesai. Ini sudah nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke education.minecraft.net ya. Sudah ketemu seperti ini ya Bapak Ibu. Apakah ada yang menggunakan MacBook? Banyak ya. Nah, di sana paling banyak pakai Mac.
pilih yang ini ya Bapak Ibu, ini untuk Windows Desktop Edition, kemudian ini Chromebook ya. Kita bisa masuk ke sini nanti untuk melihat bagi yang belum, tapi saya lihat hampir semua sudah ya. Education.minecraft.net ya Bapak Ibu. Nah ini nanti akan disampaikan oleh Pak Hamzah, nanti biar Pak Hamzah saja. Oke, itu sebagai pengantar. Untuk contohnya mungkin saya putarkan nanti ya. Ini contoh yang saya bikin. Jadi kemarin itu saya mengikuti pelatihan singkat, itu disuruh membuat Tugu Monas ya Bapak Ibu, tapi malah saya jadinya itu kandang babi. Nah mungkin Bapak Ibu penasaran, nanti akan saya putarkan ya, karena jam 2 itu di tempat Pak Hamzah kan sudah azan asar, jadi nanti akan saya putarkan setelah Pak Hamzah memberikan penjelasan, baru saya berikan contohnya. Mungkin seperti itu dulu sebagai pengantar, Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Hamzah Hippi STMT. Kepada Pak Hamzah kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Kulsum yang telah berikan waktu dan kesempatan kepada saya. Hari ini kita belajar mengenai materi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh peserta didik yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, sebelumnya sudah menginstal Minecraft di laptopnya. Semalam saya sudah upload di Kaijala cara menginstal. Tapi nanti aja kalau sudah menginstal bisa lihat di video tutorialnya. Tapi yang belum sama sekali, nah ini bisa lihat langsung di sini dulu cara mainnya. Bu Kiki, sudah kelihatan aplikasi Minecraft-nya? Halo Bu Kiki, Bu Kulsum. Sudah Iya, terlihat, Pak. Sudah ya? Sudah. Oh iya, sebentar. Moderatornya sekarang Bu Catur, Pak. Nggak apa-apa, Bu Kiki juga masih ikut. Oh, maaf, saya ternyata sudah ganti peran ya. Waduh, saya salah sebut nama nih. Iya, Bu Catur ya. Baik, iya. Baik Bu Catur. Ini di Minecraft ini kita ada namanya My World ya. My World itu artinya dunianya saya. Nah, Minecraft ini bisa disetting pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Inggris. Nah, caranya pada saat Bapak Ibu login, gunakan akun Juru Inovatif, kemudian dipilih pengaturan. Di situ ada pemilihan bahasa. Nah, Bapak Ibu setting dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, kenapa Minecraft ini sangat disukai? Kalau kita lihat dari sisi pembelajaran, ini kita lihat dari sini di perpustakaan. Di sini sudah ada pembelajaran. Di pembelajarannya ada pembelajaran sains, ada pembelajaran matematika, Bapak, ada yang ilmu komputer, Pak Hamzah. ada yang seni bahasa, ada Pak yang Hamzah. sejarah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir, ini bisa langsung memilih pembelajaran. Nah, kalau mau belajar seni, di sini juga sediakan menu seni bahasa. Kemudian sejarah dan budaya, sini juga ada seni dan desain dan sebagainya. Ini sebagai referensi. Maksud saya sekarang Bapak Ibu, bagaimana bisa mengerjakan tugas sesuai rubrik, itu yang akan saya ajarkan demokan di. Jadi di tugas itu Bapak Ibu kan disuruh membuat video tutorial 15 menit ya. Nah, ini yang agak repot. Bapak Ibu bisa membuat buat baru di sini. Buat baru, kemudian pilih template. Setelah itu Bapak Ibu pilih Minecraft tutorial.
karena ini yang paling mudah untuk apalagi untuk pembelajaran yang masih pemula ya. Ya, jangan pilih yang aquarium macam-macam ya. Jadi kita fokus ke sini sesuai tugas. Minecraft tutorial. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin main sendiri, pilih main. Kalau Bapak Ibu mau bermain dengan siswa, pilih host. Kita pilih main. Nah, di sini Bapak Ibu, saran saya sebelum Bapak Ibu bermain, itu ajak anaknya sama-sama main game. Karena anaknya biasanya jari jemarinya lebih cepat daripada tangan kita. Karena usia kita ini kan rata-rata kelahiran 70, ada yang kelahiran 60. Ini kan kita generasi X semua ya. Kalau sudah anak kita ini kan kelahiran 2000 ke atas kan rata-rata generasi Y, milenial. Mereka suka gadget dan gambar dan audio. Nah, itu lebih cepat. Nah, saran saya kalau untuk Minecraft ini Bapak Ibu harus menggunakan mouse ya. Kedengaran Bu Catur suara saya? Catur monitor? Kedengaran. Terdengar, Pak. Iya. Saya takut ini mau lockdown ini rumah kalau mati lampu. Padahal saya sudah wara-wari sama orang belakang jangan nyalain kulkas. Iya, tapi nggak tahu kenapa ini. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita memang agak sabaran nunggu rendernya. Saran saya untuk main game ini komputernya lebih bagus e-fight ya, dan RAM-nya 4 GB. Dan kalau Bapak Ibu yang komputernya Apple yang spek dewa seperti Ibu Dr. Kulsum, wah ini lebih cepat lagi, speednya bisa sampai 10 kali lipat. Dan untuk sementara Minecraft ini belum bisa dipakai di Android, hanya bisa dipakai untuk di Apple, di tab Apple itu bisa. Mungkin sambil menunggu saya render untuk membuka, ada yang bertanya? Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya silakan saja atau boleh diketikkan di chat. Iya, oke. Ya, ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu main di Minecraft tutorial, yang Bapak harus kuasai ini adalah Bapak Ibu kalau tekan nomor tombol W itu adalah maju, kemudian S itu mundur, kemudian A ke kiri, D ke kanan, space pencet. Nah kan? Kemudian E untuk melihat persediaan aset Bapak Ibu. Ini persediaannya. Ini. Nah, di rubrik itu kan Bapak Ibu disuruh buat crafting ya. Kalau Bapak Ibu berhasil bikin crafting, maka nilainya bisa dapat 100. Ini saya kasih bocoran. Skip. Kemudian kita ada untuk shift ini ada tombol shift menyilap, menyelinap ya. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, di situ ada tombol-tombolnya. Maju, mundur. Saya belajar Minecraft ini belajar sama anak saya juga yang kena SD 4 tahun. Kan Bapak Ibu. Saya maluin sama bapaknya. Udah tua begini. Belajar maju mundur. Jadi sama seperti kiri kanan cantik, nah itu gamenya. Jadi kita mulai di sini ada namanya kalau ada gambar, nah ini namanya NPC. NPC itu sama seperti di kantor-kantor namanya service ya. Dia memberikan informasi cara petunjuk arah dan kita membaca arahnya. Nah, setelah itu kita maju pelan-pelan tekan W. Bapak Ibu jangan nabrak nggak apa-apa Bu, benjol.
Dan ke sini kita loncat. Nah, kita ikuti karpet merah, kita tekan D. Maju. Kok kayaknya macet ya? Kelihatan? Halo? Karpet Macet merah. nggak? Macet. Nah, baru kelihatan. Oh, sudah. Bu Catur, apakah gambarnya kelihatan di sana? Terlihat tapi tadi agak sedikit macet-macet, Pak. Iya. Agak putus-putus ya. Kelihatan kok. Space lompat. Space. Lompat. Ini persediaan E. Persediaan ya itu W A E W itu inventory. W S A D ini 1 2 3 4. Ya, Aman bisa kasih tauin Bunda caranya main. Ya. Cara Aman. Jaganya Aman tahu. Minecraft. Ya, Aman jaga. Sudah, Bapak Ibu kelihatan? Bu Catur monitor. Terlihat, Bapak. Oh ya, oke, siap. Saya maju lagi ke depan, belok kiri, ikuti saja karpet merah. Ini Bapak Ibu nggak usah pusing tersesat ya. Nah itu bisa aja. Nah. Lewat sini ya. Nah, ini. Saya ulangi lagi ya, supaya tidak mohon maaf, saya ulangi lagi tadi karena sempat screen saya putih, jadi saya kehilangan jejak pada saat saya mau masuk di area yang petunjuk emisi. Ya, mungkin Bu, ya saya buat lagi template, kita pilih Minecraft tutorial, kita pilih main. Bu Catur ada beberapa pertanyaan di komen. Oh iya. Ya, silakan. Boleh dibacakan. Ada 2 pertanyaan ini, Bapak, di chat. Yang pertama dari Pak Ismail, apakah bisa memainkan Minecraft di HP? Oh iya, benar. Untuk saat ini dari Microsoft sendiri belum menyarankan di HP. Cuma ada beberapa HP katanya sudah menyediakan Android ya, cuma tidak direkomendasikan karena kan itu aplikasinya abal-abal, jadi mengandung virus dan sebagainya. Itu yang ditakutkan. Karena begini, Minecraft ini kan berbasis aplikasi ya, bukan berbasis web. Sedangkan aplikasinya kecil, tidak banyak, makan memori hanya sekitar 300-an mega. Jadi saran saya lebih nyaman kita menggunakan laptop atau tablet, bisa menjalankan Minecraft dengan baik. Ada lagi? Ya, Bapak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Bentar mengenai bedanya Minecraft reguler dengan education. Bagaimana Minecraft bisa dipakai dalam pembelajaran? Oh iya, baik. Alhamdulillah, sudah muncul. Kalau bedanya Minecraft yang biasa itu tidak ada pembelajarannya. Tapi kalau ini Minecraft khusus untuk pembelajaran. Tadi saya sudah demokan kan, Bapak Ibu bisa masuk dalam, biasanya kan anak-anak tidak suka matematika, tidak suka berhitung. Nah, bagaimana ilmu matematika itu bisa menyenangkan? Mereka diajak untuk bermain matematika, belajar sambil bermain. Nah, begitu juga kalau misalnya anak-anak tidak suka fisika, kita bagaimana mencampur zat padat dan air, itu kita bisa langsung lihat. Iya. Jadi seperti itu, Ibu. Oke, kita skip dulu pertanyaannya ya. Ini sudah jalan.
Baik-baik. Ya. Nah, ini. Ibu kalau lihat pintu seperti ini, Ibu ke kanan. Kemudian mouse-nya diangkat ke ada namanya tongkat membuka pintu. Ibu klik kiri. Klik kanan. Kati dulu. Nah, kemudian kita di sini ada NPC. Need to wrong miniature your mouse at your edge. Kita jalan. Nah, di sini Bapak Ibu disuruh hancurkan, kita klik kiri. Jadi mouse-nya tidak usah dilepas ya, klik kiri terus, tapi dihancur. Maju lagi, terbuka pintunya. Alhamdulillah, masuk. Pelan-pelan aja, nggak usah. Nah, di sini kita diajak berenang. Biasanya anak kita disuruh renang, sekarang ibu sama papanya belajar renang. Nah, karena kita di Minecraft ini ada nyawanya, kalau kita pakai survival berarti kalau kita lama-lama di air bisa tenggelam dan nyawanya berkurang. Tetapi kalau kita pilih kreatif, ini tidak akan matinya kita. Nyawa kita tidak akan berhenti. Itu bedanya antara survival sama kreatif. Nah, renang, loncat, lagi, loncat. Ya. Oke. Nah. Oke, kita ikuti saja. Oke. Maju, mundur lagi, X, S, W, ini, tadi, jalan lagi, mundur, lagi, maju. Kayaknya saya kembali lagi ya. Jadi saya harus balik arah lagi ke pintu yang tadi. Tapi nggak apa-apa. Pengaruh saya minum obat jadi ada ini ya, puyeng sedikit ya. Balik lagi gitu Pak Iya, Hamzah. ini. Tadi harusnya saya tidak mutar. Kasihkan renang. Ini. Tadi harusnya maju malah mundur. Ya, mungkin ya. mundur. Nah, harusnya ke sini saya. Iya. Nah, ini udah benar. Loncat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menemukan ini, baca lagi NPC-nya. Berarti Bapak Ibu
harus membuat balok untuk sebagai anak tangga untuk naik ke atas. Caranya gimana? Tadi balok ini ada ditekan di ini kan ada tombol 1 ya, angka 1 Ibu angkat 1. Nah, di situ akan muncul ada 6 balok yang Bapak Ibu punyai asetnya. Nah, kalau kita lihat di aset kita tekan E. Nah, kita lihat Bapak Ibu ada aset 6 balok. Nah, kemudian kita escape. Kita baloknya kita taruh di sini supaya kita bisa loncat di atas. Kita tekan klik kanan, tambah 1 lagi. Sini. Nah, kita loncat. Taruh sini lagi. Loncat. Nah, atas. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di sini kalau ada temukan daun, ini kita disuruh memanjat. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau waktu masih sekolah SMA ya, dulu kalau saya mau mau pulang cepat saya selalu manjat pagar. Nah, di sini juga supaya saya bisa melewati tantangan, di sini saya harus memanjat. Nah, kalau sudah memanjat begini, nah, kita bantu dengan space ya. Nah, di sini kita perlu untuk menambah aset. Di sini ada namanya pohon. Kita harus menghancurkan pohon ini. Kita tekan klik kiri. Klik kiri, mouse-nya tidak usah dilepas ya. Sampai kita hancurkan pohon di atas. Kita maju. Kita dapat sebanyak-banyaknya balok yang ada di pohon. Nah, udah. Nah, kita cek di inventory kita, tekan E. Nah, berarti kita sudah punya ada 2 balok sama 4 aset pohon. Itu sebagai tabungan kita. Skip. Ya, kita ikuti saja karpet kuning. Nah, di sini Bapak Ibu adalah sesi permainan yang terakhir ya. Ini adalah terakhir karena begini. Hasil rekaman Minecraft ini yang dinilai, kemarin saya sudah diwanti-wanti pada Fit, tolong pembahasan peserta harus bisa diajarin bagaimana caranya bikin crafting. Saya tanya, kenapa itu harus belajar crafting? Kenapa? Crafting itu penting. Kalau tidak bisa membuat crafting, berarti dia tidak bisa Minecraft. Untuk Bapak Ibu untuk bisa bikin crafting, ini kita maju seperti ini, kemudian kiri. Nah, ini ada namanya panduan. Ada 5 kotak. Cara untuk bisa bikin crafting yang sebelah kanan, ini balok kayunya disusun di bawah. Nah, kita tekan E aja petunjuk itu, kita ambil tanah dan tadi kita taruh di bawah, kita lepas. Nah, ini belum muncul nih. Kita ulangi lagi. Apa tidak muncul? Nah, kita lihat, oh ternyata bukan itu, ini balok kayu yang hitam. Nah, saya salah. Saya ulangi. Tekan E. Dia harus lurus ini. Saya taruh. Nah, udah saya dapatkan aset balok kayu 4. Setelah itu saya simpan sebagai aset. Saya tarik ke bawah, simpan. Oke. Itu adalah salah satu nilai tertinggi dari Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai 100 di Minecraft. Selanjutnya kita buat crafting baru lagi. Nah, ini yang paling susah. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, ikuti saja panduan. Di sini panduannya ada Bapak Ibu disuruh bikin crafting table.
Nah, bagaimana cara bikin crafting table yang ada di ini, yang di kotak yang ketiga? Caranya kita susun balok kayu 4. Balok kayu 4. Oke, caranya gimana? Kita tekan E lagi. Nah, balok kayu kita sudah jadi tadi dari hasil kita bikin crafting yang pertama. Ini kita tinggal tarik, kita pindahkan ke sini, kita klik kanan, kemudian taruh lagi balok kayu, kemudian pindahkan lagi satu. Nah, kalau dia nggak cukup, kita bisa minta dari aset ya. Nah, tambahkan di aset di sini. Kita tambah. Nah, maka kita sudah berhasil bikin crafting table. Kalau sudah jadi crafting table, kita tarik crafting tabelnya ke bawah. Ini. Nah, kemudian kita escape. Nah, ini sudah banyak. Di aset kita, crafting tabelnya itu kalau kita tekan 1, berada di nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6. Kalau kita tekan 6, berarti yang klik kanan kita sudah ada crafting table. Di sini ada petunjuk lagi, crafting table disuruh taruh di place your crafting table here, disuruh taruh di sini. Nah, kita tekan nomor 6 sesuai yang ada di inventory kita, yang crafting table-nya. Kita tekan 6, kemudian kita escape, kita taruh di sebelah sini. Kita klik kiri, klik kanan. Nah, crafting table-nya sudah jadi. Kalau Bapak Ibu sudah bisa bikin crafting table, ini sudah bisa mendapatkan nilai 100. Tapi jangan senang dulu, harus durasi videonya 15 menit. Pak Hamzah? Ya. Kok di tempat saya nge-freeze ya? Bapak Ibu apa juga sama? Saya lancar, Bu. Lancar? Alhamdulillah enggak di saya, Bu Catur. Saya lancar, Bu. Mungkin Bu Catur boleh matikan aplikasi lain selain Teams, boleh dimatikan WA-nya, dimatikan browser lain. Yang dipakai banyak anak, Catur. Iya. Sering HP aja. Dimatikan dulu. Nah, biasanya kalau itu muncul. Tapi nggak apa-apa. Ini kan Bu Kusum sudah rekam ya, Bu Kusum? Sudah ada perekaman? Sudah, siap. Sudah. Oh ya, oke. Nah, sekarang kita sudah selesai. Tugasnya kita sekarang bagaimana mengambil tongkat ya, tongkat palu. Kita maju. Nah, ini. Maju. Ini kan ini namanya beton ya. Beton kalau kita pakai kayu nggak akan hancur. Nah, kita harus di sini harus bagaimana caranya bisa mendapatkan palu ya. Kita klik kanan. Kemudian kita kiri. Ini palunya kita harus ambil. Nah, sudah. Kemudian palu itu kita hancurkan di sini. Kita klik kiri. Sudah palu ini enak nih. Kita bisa hancurkan. Ya, maju lagi. Oke. Ya. Nah, sekarang ada sebasa jurang ya. Ini berarti kita harus membuat jembatan ya, supaya kita bisa loncat ke arah sebelah. Caranya gimana? Kita tekan aset kita cek dulu aset kita, ada nggak balok beton yang kita hancurkan tadi. Ternyata ada. Dia di nomor, kita cek ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Berarti kita ada 7. Kalau kita klik kanan, nah ini sudah ada. Kita loncat, taruh lagi, loncat. Oh. Nah.
Nah, loncat di sini. Ya, nah, loncat lagi. Usahakan kita ini ya bisa. Ya, oke. Iya, sambil saya bermain, ada mau ditanyakan, Ibu Catur? Saya ini dulu, buka. Monggo Bapak Ibu, Pertanyaan? kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Iya. Berarti ini tugasnya nanti kita membuat video kita main ini ya Pak ya? Iya, benar. Dari Ibu jalan maju, mundur, renang tadi, sambil Ibu menghancurkan balok, terakhir sampai buat crafting. Itu saja. Karena kalau diputar sampai akhir, nanti nggak cukup waktunya kan, cuma sampai 15 menit. Ya, silakan saya buka sesi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan boleh langsung atau boleh ketikkan di chat meetingnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Vita, Pak. Goalnya apa Pak? Bikin crafting table saja atau bagaimana? Pak Hamzah? Ya, gimana Bu? Ini ada pertanyaan dari Ibu Vita. Goalnya apa Pak? Apakah bikin crafting table saja? Seperti itu. Oh iya, sebentar. Kalau sambil buka ini bisa nggak sambil buka apa namanya rubrik itu kan ada Oh iya, petunjuk. baik. Oh iya Bu Kulsum, ini ada WA dari Pak Kepala. Jam berapa acara penutupannya? 16.30. 16.30 berarti waktu Indonesia Tengah 17.30. 17.30. Oh iya, siap. Terima kasih. Iya. Oke, Bapak Ibu sambil buka Teams-nya, di sana itu ada rubrik ya. Jadi kalau misalnya pengen dapat hasil excellent, bisa mengikuti rubrik itu. Nah, dari rubrik itu kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Yang multiplier belum diajarkan Pak Hamzah. Nanti kan diajarkan multiplier ya? Oh iya, benar. Tadi belum sempat saya ajar karena baru saya mau aktifkan dulu. Aktifkan dulu multipliernya. Jadi Bapak Ibu di materi yang sudah di-share sama Bu Kulsum itu ada namanya, di situ ada buku petunjuk ya. Materi silakan Bapak Ibu menliterasi. Di situ ada cara petunjuk untuk menginstal Minecraft Education dan Classroom Mode. Nah, jadi yang Bapak Ibu harus install ada dua, Minecraft Education dan Classroom Mode. Nah, Classroom Mode kalau Bapak Ibu bentar, saya lihat dulu ini. Saya close dulu. Bapak Ibu sudah lihat di screen saya? Halo? Tidak terlihat, Pak. Sekarang udah lihat. Nah, di desktop saya ini ada dua aplikasi, namanya Minecraft Education, yang sekarang tadi saya sudah demokan. Yang kedua adalah Classroom Mode. Nah, ini yang harus Bapak Ibu install dulu. Nah, artinya bagaimana caranya aplikasi ini bisa diajak bermain dengan siswa. Nah, setelah kita install, kita klik saja. Artinya kita harus mengaktifkan dulu ya. Bentar, saya minum dulu. Oh iya. Nah ini karena, oh ya ini sudah muncul.
Mohon kesabarannya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul classroom mode, di sini Bapak Ibu dia minta login. Nah, kita masukin lagi akun ini kita. Saya kebetulan pakai akun satu. Bentar. Saya masukkan. Nah, ini saya next. Sign in. Nah, nanti di situ akan ada IP yang kita harus masukkan. Kita nunggu sebentar, masih jalan. Nah, ini. Kalau ini berarti Bapak Ibu sudah ada IP yang sudah dari Classroom mode. Ini kita copy, kita masukkan di kelas yang Minecraft kita. Nah, selanjutnya kita buka Minecraft. Kalau tadi kita main ini ya, main single ya, tunggal. Nah, tapi ini juga Bapak Ibu nanti bisa ditambahkan di ini ya, di kan sesi terakhir itu kan selain bikin crafting, Bapak Ibu juga disuruh demokan bagaimana bisa men-setting Classroom mode. Nah, itu cukup Bapak Ibu demokan cara settingnya seperti yang tadi. Itu sudah boleh. Kita klik buat baru, kita pilih template, kita pilih Minecraft tutorial. Nah, sini kita Bapak Ibu pilih sebagai host. Nah, kita tunggu dulu. Pak Hamzah, teman-teman bisa ikut main nggak? Oh iya, kalau sudah jalan, nanti akan saya kasih join code. Ya, ini masih nunggu. Ya, sambil menunggu, ada pertanyaan, saya buka. Ada pertanyaan, apakah semua mata pelajaran bisa memakai Minecraft? Semua mata pelajaran bisa sekali. Seperti saya kasih contoh sejarah. Bapak Ibu kalau di pembelajaran sejarah kan ada namanya Pangeran Diponegoro. Kita bisa masukin tokoh Pangeran Diponegoro, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, dan dia berjuang di mana. Nah, jadi kita bisa rancang sendiri. Sama kemarin saya dengan Kokusuf ya, kita ada disuruh buat disuruh bikin ini apa namanya Tambahan. miniatur Tugu Jogja. Oh, Tugu Jogja. Bentar. Ini sudah jadi, kita Ctrl T, kita masukin IP-nya yang tadi, kita Ctrl V, IP yang tadi kita tekan T saja supaya bisa connect ke IP yang dari pas tadi. Pak Hamzah itu pakai aptpi.id, nanti yang guru inovatif gabung bisa nggak? Oh, bisa. Bisa ya? Oh, bisa ya. Nah, karena dia tidak harus satu organisasi. Fisalitas. Yang penting ini. Bapak Ibu sambil buka itu Minecraft-nya masing-masing, nanti kalau Pak Hamzah kasih kode, bisa ini ya, join di situ ya Pak Hamzah ya? Iya, betul. Nah, sekarang saya sudah
ada kode. Silakan Bapak Ibu buka Minecraft, kemudian pilih Join World. Halo, Bapak Ibu yang sudah berhasil install, buka Minecraft-nya, kemudian pilih Join World, kemudian masukkan kode bergabung. Nah ini. Di sini ada gambar kue, ada gambar panda, ada gambar apple, ada gambar agent. 4 kode saja dimasukkan. Oh ya, sambil saya nunggu, saya akan terangkan, ini namanya skin ya. Skin itu kalau ibu-ibu kan masa jadi bapak-bapak. Nah, sekarang ibu-ibu bisa ganti baju, ganti peran, seperti avatar itu loh, Bu. Nah, kita tekan skin tadi, nah kita pilih sesuai dengan Bapak, maaf tadi kodenya apa, Pak? oh iya, bentar. Bapak masuknya kemana tadi kalau mau join? Oh, iya, baik. Ibu buka Minecraft, kemudian pilih Join World. Karena mau masuk di jaring. Nah, ini saya sudah pakai skin yang perempuan ya. Supaya kan, karena saya lihat sini banyak ibu-ibu. Nah, ini kode bergabung. Ya. Kodenya tadi berapa? Kodenya kok saya ada doesn't match ya, Pak? Kodenya kok doesn't match ya, Pak? Padahal sudah benar kodenya. Ada gambar kue. Ini harus milih donat, ada harus milih kue. Oh, saya ulang lagi ya. Enggak, Saya ulang lagi ya, saya ulang. Coba. Kode lagi. Nah, ini. Doesn't match, Pak, masih tetap. Nah, ini ganti lagi ya kodenya? Iya, ganti. Kodenya apa sih? Kodenya ini ada peta, ada wortel, ada Alex, ada peta, ada rel kereta api. Alex. Iya. Ulangi yang pertama apa itu, Pak? Ini kodenya ganti lagi, Pak. Tadi ya, ada benar. kue, sekarang peta. Ganti. Pak, tetap nggak bisa, Pak. Oh, tetap nggak bisa. Iya. Mungkin masuk ini ya, karena saya pakai ini ya mungkin ya. Ya. Doesn't match, Pak. Tidak match ya? Iya, saya tetap nggak match, Pak. Oh iya. Kalau begitu saya coba keluar lagi. Saya ganti akun pakai Guru Inovatif. Ya. Join error. Nah, itu. Karena tidak satu organisasi kita. Does not match any word. Siap. Sabar Bu ya. Saya keluar dulu. Ya. Sambil saya login ulang Minecraft, saya buka pertanyaan, Ibu. Nah, ini ada yang mengangkat enaknya kalau kita di Google di Classroom, saya bisa memetakan siswa saya itu ada di peta mana. Nah, seperti ini. Ini saya bisa mantau di peta siswa saya, apakah saya ada di mana. Nah, ini saya bisa mantau di sini. Ini enak sekali. Kita bisa mantau siswa. Nah, posisinya lagi ada di dalam. Ada yang lagi bermain di pantai. Jangan-jangan mereka ada di luar kendali kita. Kita bisa mantau seperti ini. Di Classroom mode. Oke. Saya ulangin lagi. Ya, saya kembalikan ke Bu Catur lagi. Berarti bisa dapat 100 semua ini, karena memang hanya praktik jalan, maju, mundur, kanan, kiri, terus nanti bikin tumpukan, kayak gitu, terus multiplier gitu aja. Udah itu direkam. Berarti nanti pertama itu malah yang dikerjakan teman-teman nih, kalau udah biasa. Nah, jadi di awal paling enggak ini seperti ini ya. Ini baru 3 menit, nanti dilanjutkan sampai 15 menit. For education. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui di bagian setting. Ini ada keyboard, ada button-button yang bisa digunakan. Kelihatan ya Bapak Ibu? Tombol A
untuk Tidak, enggak ke kiri, tombol D ke kanan, kemudian S ke belakang. Bentar. Saya perasaan udah share screen. Kelihatan Ibu? Ada. Ya, kita akan mulai menggunakan ataupun bermain dengan Minecraft for Education. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui di bagian setting. Ini ada keyboard, ada button-button yang bisa digunakan. Misalnya tombol A untuk ke kiri, tombol D ke kanan, kemudian S ke belakang, W ke depan, dan seterusnya. Kemudian ini ada controller untuk sensitivitasnya, ini dibesarkan, dikecilkan, bisa. Kemudian ini juga tombol-tombol controllernya. Kemudian ini bagian touch, ini juga bisa diatur, profile, video, dan juga audio. Kita akan mulai bermain, tapi sebelumnya bisa memilih tokohnya di sini. Kita bisa pilih, kalau kita perempuan ya pilih yang ini ya. Nah, kalau laki-laki ini ada banyak pilihan. Oke, kalau sudah kita akan mulai bermain. Kita pilih Minecraft tutorial. Teman-teman bisa menggunakan mouse supaya bisa melakukan permainan ini dengan lebih baik. Kita tunggu, masih loading. Bapak Ibu, nanti yang dimainkan yang tutorial ini aja yang untuk tugasnya. Oke, siap ya. Tombol W untuk ke depan, S balik ke belakang. Kalau ke kanan A, kemudian ke kanan itu D, ke kiri A. Ini melompat menggunakan space ya. Kita coba maju menggunakan W. Kemudian kalau kita mau ke kiri, tekan tombol A. Ke belakang S, maju W, ke kanan D, kanan, maju W, maju kiri, ke kiri A, maju W, maju lagi. Nah, kita melompat, space, lompat, maju, ke kanan, maju, ke kiri, tombol A, mundur, maju. Nah, ini ada pintu yang dijaga oleh penjaga. Ini harus kita buka menggunakan mouse ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan. Nah, kalau sudah terbuka, kita bisa masuk. Masuk. Mundur, maju, kanan. Oke. Cukup uji coba kita. Itu baru 3 menit ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dilanjutkan sampai menyusun balok-balok seperti yang dicontohkan oleh Pak Hams. Iya, disarankan menggunakan stream. Jadi Bapak Ibu, ini sambil saya coba. Ini saya masih share screen ya? Masih. Jadi kita ke sini ya. Kemudian ini ada create, ini seperti kemarin. Ya kan? Terus masuk ke Minecraft-nya ini.
Nah, masuk ke Minecraft ini. Kalau tadi yang disarankan pakai template ini aja, kemudian Minecraft tutorial. Nah, di sini ketika bermain seperti ini, Bapak Ibu harus memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang fungsi-fungsi tombol yang ada di sana ya, dan juga misalnya ganti karakter dan sebagainya itu. Jadi Bapak seperti memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana cara memainkan Minecraft ini. Itu Pak Oom. Siap, Bu. Nah, ini kita coba ya. Pak Hamzah sudah masuk belum? Belum, Bu. Tadi keluar lagi, Bu. Oh iya. Saya pengen tahu juga sih teman-teman kalau ada yang sudah bisa. Nah, ini kan tadi. Jadi kalau kita masuk di tadi belum ganti ini ya, ganti kostum. Oke, enggak apa-apa. Ini yang tombol-tombol tadi Bapak Ibu bisa jelaskan. Kemudian mulai jalankan tadi yang seperti ini tadi. Itu aja sih, mudah toh. Tapi mainnya di sini harus 15 menit dan mengikuti rubriknya yang diminta di rubrik apa. Misalnya Bapak Ibu harus menyiapkan persediaan di sini kan. Persediaannya tadi yang dibutuhkan apa ya? Ini ya tadi ya. Kita di sini. Nah, misalnya ini 1, 2 aja. Tuh kan, saya udah pusing Bu kalau masuk sini. Ada yang mau nyoba deh, teman-teman aja deh. Saya takutnya nanti vertigo lagi nih. Makanya yang nyampaikan materi ini kan Pak Hamzah. Ya, ini yang ganti bajunya di sini ya. Sudah tadi ya. Saya putar rekaman saya aja deh. Karena saya takut ini pusing. Sambil nunggu Pak Hamzah, saya putarkan dulu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat bangunan ya. Nah, ini yang sudah saya buat. Nah, ini sebenarnya maksudnya ingin mengikuti bikin Monas. Kita akan mulai Tapi jadinya kandang babi. membuat dunia baru di Minecraft. Bu mau nanya Bu. Oh iya, silakan. Itu cara ini lagi nyobain ini jalan. Terus cara menurunkan tongkat yang di atas itu pakai apa? Itu kan ada di dinding itu ada petunjuknya ya. Kalau nggak salah suruh klik kanan ya. Suruh klik kanan atau klik kiri, saya lupa. Gimana nih? Hah? Gimana nih? Di sini ada beberapa yang di ini loh. Nah, ini contoh untuk membuat bangunan. Gitu. Ini nggak bisa buka pintu ini. Di karakter yang Balik lagi. iya. Balik lagi. Jangan. Kesini. Nah, itu. Kan ini ada. Oke. Kemudian kita akan mulai main. Atau kalau masih diatur lagi juga masih bisa. Ya, pilihan ini bisa dilakukan. Kalau kita mau langsung main,
misalnya kita buat garis, di template juga boleh. Misalnya kita gunakan blok rumput, ya, kita mulai main. Kita tunggu. Ya, baik, kita sudah ke lapangan hijau yang luas. Di sini kita bisa membuat berbagai macam bangunan. Misalnya kita nanti akan membuat fondasi sebuah bangunan. Kita bisa tekan E, kemudian misalnya untuk bangunan ini fondasinya akan terbuat dari apa? Ini banyak sekali pilihannya. Nah, misalnya bangunannya blok C ya. Ini bisa kita letakkan di sini, klik kanan. Kemudian mungkin kalau masih membutuhkan blok yang lain, nah seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat kotak ini menjadi fondasi bangunan? Caranya kita tentukan di sini. Misalnya nanti kita akan membuat bangunan ini 10 kali 10 ya. Caranya ini klik kanan, 1, 2, 3, lanjut, maju dulu mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba bikin kotak 10 kali 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 lagi, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 7 lagi kalau tidak muncul kotaknya. 10, 1, 2, 4. Tapi ini tadi kebanyakan. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau nggak terpakai, kita bisa hancurkan dengan klik kiri. Nah, ini sudah terlihat fondasi ini ya. Kita akan mulai tambahkan sub kedua berikutnya. Kurang maju. Oh, ini keliru ya. Kita bisa tambah. Nah, sub kedua di sini. Nah, ini sebenarnya bisa posisinya seperti terbang gitu, nggak harus ada bagian bawahnya ya.
Bisa ya babinya masak. Maaf ya Bapak Ibu, ini pemula ya mainnya kayak gini. Apa? Oke, kita maju dulu. Oh, babinya itu kan bisa nembus tuh. Oh, dia itu masuk naik ke atas sini di situ. Kita gunakan tombol kanan kiri maju. Yang masih suka salah tekan kanan kiri maju. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Taruh di sini. Oh. Oke. Mundur lagi. Wah, ini terkurung kambingnya. Nah, kita bergeser dulu. Bergeser dulu. Maju lagi. Mundur. Maju. Ada babi yang terkurung di dalam. Ini kita bikin kandang babi aja deh. Oke, seperti ini. Kita jadi kandangnya. Tapi kalau ingin menutup rapat di sini, tambahkan lagi masih bisa ya. Coba. Masuk belum? Sudah Ibu, sudah masuk. Oh, oke, itu sekedar contoh ya Bapak Ibu untuk membuat bangunan. Oke, kemudian ini ya Ibu-Ibu semuanya silahkan berada di breakout room kurang lebih 15-30 menit sesuai kebutuhan untuk mendiskusikan PPT online-nya. Jadi praktek PPT online-nya masing-masing. Kemudian nanti teman-temannya mengikuti menggunakan scan barcode. Gitu. Oke Pak Hamzah. Halo Pak Hamzah. Di sini dulu Pak Hamzah. Ini kita start room ya. Pak Hamzah malah pergi ya. Oke, siap ya teman-teman. Kita akan masuk di ruangnya masing-masing. Nanti akan saya berikan pengumuman kalau harus segera kembali ya. Oke, selamat bergabung di kelompoknya ya, Ibu-ibu. Ya, Ibu tinggal dimulai Bu, ibunya dimulai karena saya belum pindah. Iya, ini sudah tak klik ini. Oke. Saya sama siapa ya? Nah, ini sudah sedang proses ini. Nah, breakout room season has started. Halo.